Halo guys, nama saya Najmi Alfaris. Sebelum gue mulai ini kayaknya ada yang kurang dah. Halo guys, nama saya Najmi Alfaris. Saya dari kelas 10 MIPA 1 akan menjelaskan sejarah gimana bisa terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda yang selalu diperingati setiap tanggal 28 Oktober setiap tahunnya. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, maka simaklah penjelasan saya berikut ini. Let's go! Jadi, sejarah Sumpah Pemuda dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia berperan penting, bahkan berperan sangat penting dalam tonggak utama yang membangkitkan semangat negara kesatuan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober dikarenakan pada tanggal tersebut atau tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda-pemudi Indonesia bersepakat untuk mengucapkan sumpahnya. Terjadinya peristiwa ini tidak mungkin langsung terjadi karena pasti ada latar belakangnya. Jadi latar belakangnya pada awal abad ke-19, perekonomian Hindia Belanda dikuasai oleh Eropa dan Tionghoa. Namun, karena adanya persaingan ekonomi, kolonial Belanda membuat berbagai kebijakan yang justru menindas masyarakat Indonesia dengan cara memperkerjakan tanpa memberi bayaran, yang mengakibatkan pemberontakan oleh petani pun muncul di sejumlah daerah. Tak hanya mendapatkan tentangan dari masyarakat, kebijakan tersebut juga justru mendapat kritikan keras dari politikus dan intelektual Belanda. Dari kritikan tersebut, kemudian dibuatlah kebijakan politik etis. Politik etis yaitu kebijakan balas budi pemerintah Belanda untuk mensejahterakan rakyat. Politik etis ini tersebut menyasar 3 bidang yang mencakup edukasi atau pendidikan, yang kedua yaitu irigasi atau pertanian, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu transmigrasi atau migrasi, yang juga diketahui sebagai perpindahan penduduk. Latar belakang yang kedua yaitu Haji Saman Hudi mendirikan Sarekat Dagang Islam pada tanggal 16 Oktober 1905 di Solo, yang kemudian menjadi pelopor berdirinya organisasi kepemudaan. Organisasi ini justru terus berkembang dan bermunculan di berbagai daerah di Nusantara. Setelah itu juga terbentuk organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Mulai dari terbentuknya Budi Utomo, pergerakan organisasi pemuda semakin pesat hingga kemudian para pemuda terpelajar memperjuangkan aspirasi bagi rakyat-rakyat kecil. Setelah itu terjadilah 2 kongres, yaitu Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 1 diselenggarakan pada 30 April hingga 2 Mei 1926 yang diselenggarakan di Batavia pada masanya atau sekarang yang disebut dengan Jakarta. Melalui kongres ini dihasilkan beberapa keputusan, yaitu mengakui cita-cita persatuan dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang merupakan gagasan dari Muhammad Yamin. Selain itu, dari kongres ini juga terbentuk Organisasi Pemuda Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1926 yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi. Kemudian pada September 1926 diresmikan juga Organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia atau yang dikenal sebagai PPPI yang diketuai oleh Sugondo Djopo Puspito. PPPI ini merupakan perhimpunan pelajar yang didirikan oleh mahasiswa Reksogeschool T Batavia dan Teknische Hogeschool T Bandung pada bulan September 1926. PPPI kemudian menyelenggarakan kongres untuk menghasilkan kesepakatan bersama terkait pemuda dalam segi sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian Kongres Pemuda 2. Setelah PPPI terbentuk, kemudian diadakan rapat untuk merealisasikan seluruh gagasan organisasi pemuda dengan pembentukan panitia kongres. Kongres tersebut lalu dikenal sebagai Kongres Pemuda 2 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada puncak kongres, tepatnya pada hari ketiga, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Menjelang penutupan kongres, Muhammad Yamin menyerahkan kertas kepada Djopo Puspito yang diedarkan ke peserta rapat lainnya. Kertas tersebut berisi ikrar Sumpah Pemuda sebagai puncak sejarah Sumpah Pemuda dalam persatuan golongan pemuda pada masa pergerakan nasional. Namun, kandungan isi Sumpah Pemuda dan keberhasilan Kongres Pemuda 2 mendapat reaksi negatif dari penjajah. Mereka melakukan pemberian ruang kelompok yang masih membela daerahnya masing-masing untuk memecah semangat persatuan. Penjajah juga menerbitkan pengumuman persatuan Indonesia tidak mungkin
karena tiap daerah memiliki ciri dan entitas masing-masing. Pemuda Indonesia tentunya tidak gentar menghadapi serangan tersebut. Sutejo menjelaskan bahwa organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan justru melebur sebagai perwujudan Sumpah Pemuda dan hasil Kongres Pemuda II. Hingga kini, sejarah Sumpah Pemuda selalu diperingati setiap tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hari bersejarah tersebut pun dimasukkan ke dalam perayaan nasional dengan berbagai cara perayaan, yang terutama adalah upacara. Hal ini tentunya tak lepas dari perjuangan banyak pahlawan nasional yang turut serta mendirikan fondasi menuju kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di balik peristiwa tadi juga ada tokoh-tokoh nasional yang sangat membantu dalam peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu adalah Sugondo Djopo Puspito sebagai pemimpin Kongres Pemuda Indonesia kedua dan menghasilkan Sumpah Pemuda. Yang kedua yaitu adalah Muhammad Yamin sebagai pelopor Sumpah Pemuda. Yang ketiga adalah Wage Rudolf Supratman yang dikenal dengan W.R. Supratman sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya dan memainkan lagu Indonesia Raya dengan biola saat Kongres Pemuda II digelar. Yang keempat yaitu Amir Syarifuddin sebagai bendahara dan ia juga menyumbang buah pikirannya untuk membantu perumusan Sumpah Pemuda. Yang kelima adalah Si Kong Liong, yaitu pemilik rumah yang dulu dijadikan tempat kongres tersebut. Gedung itulah yang kini disebut dengan Gedung Sumpah Pemuda. Yang keenam adalah Sarmedi Mangun Sorkoso. Dia adalah pembicara hari kedua pada Sumpah Pemuda 1928. Beliau menyampaikan bahwa pentingnya pendidikan kebangsaan, keseimbangan pendidikan di sekolah dan di rumah, serta pentingnya pendidikan demokratis dan bertanggung jawab kepada anak. Yang ketujuh adalah Djoko Marsaid sebagai Wakil Ketua Kongres Pemuda II. Yang ke-8 adalah Sunario Sastrowardoyo sebagai penasihat panitia perumusan Sumpah Pemuda dan juga pembicara. Yang ke-9 adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo sebagai membantu pembuat Sumpah Pemuda. Yang terakhir adalah Johannes Leemina sebagai ketua sekaligus perwakilan dan organisasi Jong Ambon. Nah, jika Anda telah mendengarkan penjelasan saya tentang Sumpah Pemuda tadi, jika kita telah lebih dalam, makna Sumpah Pemuda yang pertama adalah menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan para pemuda berakhir dengan perolehan kemerdekaan bangsa. Kita tahu dan telah mempelajari saat itu para pemuda dan pemudi tokoh Sumpah Pemuda telah mengorbankan waktu, tenaga, harta, pikiran, dan jiwanya untuk menyatukan bangsa Indonesia. Tanpa adanya pengorbanan para pemuda ketika itu, mungkin saja Indonesia tidak bisa mencapai persatuan untuk melawan penjajah. Para pemuda dan pemudi Indonesia saat itu telah berhasil mewujudkan persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna yang kedua adalah memaknainya sebagai rasa cinta terhadap tanah air. Kemerdekaan Indonesia didapatkan dari perjuangan ratusan tahun yang mana melibatkan pengorbanan jiwa dan harta benda rakyat. Oke, mungkin sekian cerita dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, karena jika ada kesalahan datangnya dari diri saya dan kesempurnaan datang dari milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.